Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana? Masih semangat ya belajar? Meskipun belajar dari rumah. Marilah kita meneruskan pembelajaran tematik kelas 4, tema 1, indahnya keberagaman, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 3. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berikut ini tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Tahukah kalian bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Nah, sayup-sayup terdengar suara kokok ayam. Bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Jika ingin tahu, perhatikan penjelasan berikut ini. Bunyi bisa sampai ke telinga kita karena adanya perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu benda padat, cair, dan gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Ketika ada anak berbaju merah yang berteriak memanggil temannya, maka teman yang dia panggil itu akan segera menyahut panggilannya. Hal itu menunjukkan bunyi merambat melalui benda gas. Suara yang dikeluarkan oleh anak berbaju merah merambat melalui udara sehingga anak berbaju hijau bisa mendengarnya. Udara termasuk benda gas. Pada gambar ini terlihat 2 orang anak yang sedang bermain telepon-teleponan yang terbuat dari 2 kaleng bekas yang dihubungkan dengan seutas benang kasur. Ketika anak berbaju merah berbicara, anak berbaju hijau bisa mendengarnya. Hal ini menunjukkan bunyi merambat melalui benda padat. Suara yang dihasilkan oleh anak berbaju merah merambat melalui benang kasur sehingga anak berbaju hijau bisa mendengarnya. Benang kasur termasuk benda padat. Berikutnya, pada gambar ini terlihat seorang anak yang mendekatkan telinganya pada sebuah corong. Ujung corong ini diletakkan di dalam sebuah bak yang berisi air. Tangan kiri anak itu mengetuk-ngetukkan sebuah batu dan ternyata bunyi dari ketukan batu itu bisa didengarkan oleh telinga si anak. Hal ini menunjukkan bunyi merambat melalui benda cair. Suara ketukan batu merambat melalui air di dalam tong sehingga anak itu bisa mendengarkan suara ketukan batu. Air termasuk benda cair. Agar anak-anak lebih memahami penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, silakan kerjakan tugas berikut ini. Lakukan 3 percobaan berikut bersama dengan temanmu atau anggota keluargamu, karena saat ini kalian sedang belajar dari rumah. Pada percobaan 1 ini, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara.
Sedangkan alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah selang plastik dengan panjang 2 meter atau lebih. Kemudian ikuti langkah kerja berikut ini. Yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua, tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah gelas plastik sebanyak 4 buah, kemudian benang kasur dan paku. Langkah kerja yang harus dilakukan adalah 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Dan percobaan yang terakhir adalah percobaan 3. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan, 1. Ember besar, 2. Air, 3. Batu koral, dan 4. Corong kecil. Langkah kerja yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Anak-anak, setelah kalian selesai melakukan 3 percobaan tadi, salinlah tabel berikut ini, kemudian isilah berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Percobaan ke-1, 2, dan 3, media atau perantara perambatan bunyinya apa saja dan bagaimana bunyi yang dihasilkan. Apabila terdengar, silahkan dicentang pada kolom terdengar, dan bila tidak terdengar, silahkan centang pada kolom tidak terdengar. Kemudian lakukan kegiatan ayo menulis. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Kalian dapat memilih percobaan 1, 2, atau 3. Kemudian buatlah laporan seperti tabel yang tampak pada layar. Laporan kegiatan percobaan ini berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Ya, semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas yang Ibu berikan dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Ya, anak-anak hebatku, sekarang kita akan bersama-sama membuat simpulan dari materi perambatan bunyi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita? Jawabnya adalah
melalui media zat gas, benda padat, dan zat cair. Pertanyaan yang kedua, media atau benda apakah yang digunakan untuk merambatkan bunyi? Jawabnya, media atau bendanya adalah udara yang merupakan zat gas, benang kasur yang merupakan benda padat, dan air yang merupakan zat cair. Pertanyaan yang ketiga, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Jawabnya, tidak. Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda, karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda pula. Pertanyaan yang keempat adalah, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Jawabnya adalah, dari sifat bunyi merambat, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Yang kedua, bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Yang ketiga, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Simpulan keempat, bunyi dapat merambat melalui media perantara, zat gas atau udara, zat cair, dan benda padat. Simpulan yang kelima, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Dan yang terakhir, bunyi yang merambat melalui benda padat dan benda cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak, berikut ini fakta-fakta perambatan bunyi dalam kehidupan. Fakta yang pertama, bunyi merambat melalui media udara. Contohnya, semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema di sekitar kita. Fakta yang kedua, bunyi merambat melalui zat cair. Suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam adalah salah satu contohnya. Fakta yang ketiga, bunyi merambat melalui benda padat. Saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan mengingat kembali materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak? Yuk kita ingat kembali ya. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Jadi setiap paragraf hanya terdiri atas satu gagasan pokok. Uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Setelah mengingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, marilah sekarang kita akan bersama-sama untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah teks bacaan. Di sini terdapat bacaan berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan yang terdiri atas 3 paragraf. Kita akan mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada tiap-tiap paragraf. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Pada paragraf yang pertama, ada kalimat dan kata-kata yang diberi warna berbeda.
Nah, pada kata-kata yang diberi warna berbeda ini menunjukkan kalimat utama yang kemudian kita susun menjadi gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya berbunyi, kerja bakti menghadapi musim hujan. Kalimat yang ada di bawahnya ini merupakan gagasan pendukungnya. Selanjutnya kita menuju pada paragraf kedua. Kalimat yang pertama juga ada warna yang berbeda. Nah, ini merupakan kalimat utama pada paragraf 2. Dari kalimat utama ini, kita tuliskan gagasan pokoknya berbunyi, semua warga bersemangat membersihkan selokan. Kalimat yang ada di bawahnya merupakan gagasan pendukungnya. Dan paragraf yang ketiga, kalimat utamanya masih merupakan kalimat yang pertama. Nah, dari sini kita susun gagasan pokoknya berbunyi, kegiatan warga setelah acara kerja bakti selesai. Nah, kalimat sesudahnya ini merupakan gagasan pendukungnya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks? Ya, semoga anak-anak dapat memahaminya. Anak-anak hebatku, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.